kedua, mereka hendak membangun suatu corak proyeksi politik baru, baik dalam konteks kebangsaan dan hubungan antar bangsa-bangsa secara relasi internasional kemanusiaan, yang mana konstruksi itu tidak berdasarkan pada dominasi suatu kelompok, suatu negeri terhadap negeri yang lain, gitu. Artinya mereka ini menggugat, membongkar dan melampaui proyeksi politik nasionalisme dari negara-negara Barat, gitu. Dan proyeksi-proyeksi politiknya di mana mereka menunjukkan kebesaran dan keagungan diri mereka dan peradaban mereka dengan melakukan penindasan dan kolonialisme di negeri-negeri yang lain. Nah, menurut mereka bahwa kalangan-kalangan pemimpin dari dunia ketiga ini melihat bahwa upaya untuk membangun harkat, derajat, dan kesejahteraan dari warganya itu harus dibangun bukan melalui mekanisme politik imperialisme kolonial, tapi melalui solidaritas, melalui kooperasi, gitu. Dan dalam cara seperti itu mereka sadar bahwa negeri-negeri yang terjajah ini dengan bangun sebuah poros politik baru, itu mereka bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih adil bagi rakyat mereka sendiri. Itu kedua. Terus kemudian pada dimensi ketiganya, mereka memiliki sebuah proyeksi politik bersama bahwa dunia ini selama dibangun berdasarkan pada struktur ekonomi politik yang menindas, yang kemudian menekankan hanya pada aspek perburuan keuntungan dan penghisapan sumber daya alam dari bangsa-bangsa yang lain, ini tidak akan membangun sebuah tatanan politik yang harmonis dan damai. Nah, oleh karena itu, maka perjuangan dari para pemimpin dunia ketiga ini juga menggugat struktur ekonomi politik yang tidak adil, yang bekerja pada saat itu, gitu. Nah, itu tiga hal rumusan penting dari prinsip-prinsip utama dari dari Soekarno, dan para pemimpin-pemimpin yang lain, gitu. Ini sebenarnya kayak semacam perlawanan intelektual secara elegan ya. Iya, betul. Ya nggak sih, gitu. Menggugat nilai-nilai yang diberikan oleh Eropa yang mereka sendiri sebenarnya tidak bisa menjalankannya dengan seharusnya kayak gitu kan. Kita juga tahu akhirnya memunculkan Dasar-Sila Bandung. Nah, jadi Dasar-Sila Bandung itu kemudian berangkat dari prinsip-prinsip yang tadi aku utarakan. Itu kebetulan ya, aku pernah menulis artikel tentang peran penting Bandung dan Konferensi Asia Afrika. Nah, di situ ada kutipan bagus gitu, yang aku ambil dari buku Darker Nation, karangan Vijay Prasa tentang orasi dari Bung Karno. Ini bisa ya aku bacain ya. Ini apa namanya, kita lihat nih ini tulisannya. Ini tumben kita insert tulisan sendiri ya. Ya. Ya, mungkin aku coba bacain ya di sini ya. Iya. Kira-kira highlightnya kayak gimana ya? Ini panjang nih, tapi benar-benar pidatonya ini menggetarkan nih. Kita kagum ya, pada saat itu kita punya politisi gitu kan yang intelektual. Negarawan yang intelektual. Beliau bilang begini dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika ya. Ayo kita lampaui kepahitan di masa lalu dan bukalah mata kita untuk menyongsong masa depan. Ayo kita ingat bersama bahwa tidak ada berkah yang lebih manis daripada kehidupan dan kebebasan serta kemerdekaan. Ayo kita ingat bahwa martabat kemanusiaan tidak akan tampil selama masih ada bangsa-bangsa yang belum merdeka. Ayo kita ingat bersama bahwa tugas sejarah utama dari kemanusiaan adalah pembebasan manusia dari belenggu ketakutan dan kemiskinan. Tantangan yang kita hadapi untuk memajukan pembebasan umat manusia tidaklah mudah. Karena ke depan kita menghadapi bukan lagi kolonialisme lama, tapi imperialisme yang muncul dengan busana baru, yaitu kontrol ekonomi dan kontrol intelektual. Dan itu terbukti. Ya, dan itu kemudian terjadi sampai sekarang. Ayo kita ingat bersama saudara dan saudariku, atas nama kemanusiaan dan melawan segenap tantangan itu, maka seluruh bangsa-bangsa Asia dan Afrika harus bersatu. Gitu. Ini pembukaan yang menggetarkan dari Bung Karno dan mendorong semangat dari para peserta konferensi pada waktu itu untuk melahirkan sebuah proyeksi politik yang
yang kuat, yang baru, yang bisa memperjuangkan nasib mereka sendiri gitu. Dan keren ya. Keren. Agitatif tapi juga penuh dengan pemikiran politik yang kuat gitu. Jadi nggak kosong lah. Kira-kira pidatonya tuh nggak kosong yang sekedar nggak jelas kayak gitu kan, atau misalnya nggak ada isinya gitu kan, bertele-tele kayak gitu kan. Nah itu zaman segitu itu kayak gitu tuh udah ke laut kalau zaman di politik kita itu. Ini menarik ya, kalau tadi kan kita sebutkan apa sumbangan-sumbangannya dari politik dunia ketiga. Ya gini, pada saat konferensi Asia Afrika tersebut kan banyak delegasi yang datang gitu kan. Terus kemudian juga banyak kalangan-kalangan, bukan hanya elit politik gitu, tapi juga kalangan intelektual, budayawan gitu kan, masyarakat gitu yang terlibat, dan yang baik yang terlibat di dalam konferensi tersebut ataupun yang mendengarnya, itu menjadi sebuah energi yang sangat kuat gitu bagi aktivisme politik mereka yang memiliki kesadaran kemanusiaan yang tinggi. Contohnya gini, misalnya salah satunya itu salah seorang intelektual yang ikut terlibat dalam sebagai peninjau pada waktu itu di konferensi Asia Afrika, ada namanya Samir Amin. Samir Amin ini adalah salah seorang intelektual yang kritis, salah seorang intelektual yang berkecimpung dalam wacana tentang ekonomi politik, dan dia dikenal dengan tesisnya yang disebut sebagai dependensia. Gitu. Nah, tesisnya itu gini. Jadi jalan yang harus diambil oleh negeri-negeri yang tertindas atau yang lepas dari kolonialisme, yaitu negara-negara dunia ketiga, menurut Samir Amin, mereka negara-negara dunia ketiga ini jangan mengikuti arus ataupun jalur yang dipersiapkan oleh negara-negara metropolis, negara-negara maju. Dan mereka juga jangan membangun suatu ketergantungan dalam relasi-relasi sosial, ekonomi, dan politik dengan negara-negara yang sebelumnya adalah negara-negara yang menjajah mereka atau negara-negara dunia pertama. Nah, menurut Samir Amin yang harus dilakukan adalah melalui proses yang disebut sebagai delinking. Jadi delinking itu memutus keterhubungan dan keterhubungan dan keterikatan serta ketergantungan dari negeri-negeri yang kapitalis yang sebelumnya menjadi patron mereka ini gitu. Hanya dengan jalan untuk membangun proyeksi ekonomi politik mereka sendiri, maka negeri-negeri yang sebelumnya terjajah atau bangsa-bangsa yang baru merdeka, yang baru lepas dari penindasan, ini bisa membangun kekuatan mereka sendiri gitu. Nah, itu merupakan sebuah tesis ekonomi politik yang terutama pada tahun 70-an, 80-an dan pengaruhnya juga sampai sekarang itu juga sangat kuat gitu. Nah, itu pertama. Kedua, juga yang sebetulnya menjadi sumbangan Soekarno, karena Soekarno sendiri yang mengutarakan dalam pidato tersebut itu bahwa dia bilang begini, setelah Perang Dunia Kedua usai dan dunia sedang mengalami proses dekolonisasi, yang kita saksikan sekarang adalah dua kubu besar dunia itu saling bertarung gitu, dengan tetap mendorong pada provokasi kekerasan dan perang gitu kan, melakukan bentuk-bentuk misalnya kekerasan dengan melakukan pengeboman, invasi atau bentuk-bentuk seperti itu. Jadi, dan kemudian sebaran uang gitu kan, uang yang untuk merangkul negeri-negeri yang terjajah. Apa yang bisa kita berikan sebagai dunia ketiga? Nah, Soekarno mengutarakan bahwa kita bisa menginjeksi reason, nalar gitu, dalam hubungan-hubungan antar negara dalam konteks dunia. Nah, apa itu kemudian nalar? Itu di tengah benturan warisan masa lalu tentang konflik berbasis kekerasan, perang gitu, dan juga tentang melalui kemudian bantuan uang untuk membangun kembali ketergantungan, maka kata Soekarno bahwa kita bisa mendorong sebuah platform politik berdasarkan pada nilai-nilai perdamaian dan anti kekerasan. Gitu. Nah, ini sebuah pidato pandangan yang memiliki gaung yang keras dan mendapatkan dukungan dari negeri-negeri dunia ketiga tadi, dari para pemimpinnya,
Karena apa? Karena mereka yang paling merasakan sendiri gitu. Bagaimana sih kalau wilayahnya atau negerinya itu kemudian dikuasai, dijajah gitu, di mana di dalamnya itu praktek-praktek kekerasan, perang dan pembantaian terhadap warganya itu berlangsung, gitu kan. Bahwa mereka ini yang paling merasakan betul tentang bentuk-bentuk seperti itu. Nah, dari situlah kemudian setelah komitmen tadi dibangun dan ini mempengaruhi United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari situ kemudian dibentuk badan di United Nations ini yang kemudian mengatur persoalan terkait dengan gencatan senjata, pengurangan persenjataan, disarmament gitu, termasuk sampai kepada untuk membatasi tentang perburuan atau kemudian kompetisi nuklir dan atom segala macam. Nah, itu salah satu sumbangan penting ya dari konferensi Asia Afrika ini, dan juga kemudian diperkuat oleh pidato Soekarno itu. Konferensi Asia Afrika itu dan juga negara dunia ketiga itu juga memperjuangkan sebuah dukungan politik terhadap negeri-negeri yang sebelumnya masih terjajah untuk bisa dilepaskan gitu. Misalnya kemudian pada saat yang tidak jauh dari itu kemerdekaan terhadap Aljazair itu terjadi juga. Selanjutnya dan juga misalnya selanjutnya terkait dengan dukungan politik terhadap Palestina gitu melalui konferensi Asia Afrika. Dan selanjutnya juga misalnya untuk memperkuat sebuah poros politik baru, konferensi Asia Afrika itu juga mendorong banyak sekali kemudian para pemimpin-pemimpin gitu yang ingin mendorong pada suatu perubahan transformasi sosial politik di negerinya untuk lebih berkeadilan, seperti tergabungnya misalnya Kuba di bawah Fidel Castro dalam konferensi Asia Afrika. Kalau misalnya kita lihat misalnya Asia Afrika ini, konferensi Asia Afrika ini memberikan inspirasi pada para budayawan dan para artis-artis bahkan. Contoh misalnya Pablo Neruda, itu sastrawan dari Amerika Latin, dari Chili, yang mendorong tentang negara-negara Amerika Latin harus bebas dari keterjajahan dan ketergantungan dari faksi kelompok kapitalis liberal gitu kan, melalui syair-syairnya. Dan juga kemudian kalau kita tahu penyanyi dari Mesir namanya Umi Kulsum. Oh iya. Umi Kulsum itu yang lagu-lagunya luar biasa, di mana kemudian beliau ini memobilisasi dukungan-dukungan politik dari masyarakat secara masif. Gitu. Beliau ini melakukan aktivitas show gitu kan, terus kemudian konser-konser untuk memobilisasi dukungan terhadap politik dunia ketiga dan perlawanan terhadap Zionisme Israel melalui lagu-lagunya dia gitu, dan sangat menginspirasi masyarakat Arab pada waktu itu. Dan juga sumbangan politik lain dari konferensi Asia Afrika, bahwa konferensi Asia Afrika itu menegaskan seruan anti rasisme. Artinya isu penting tentang human right itu menjadi concern, menjadi isu fokus utama dari konferensi Bandung. Nah, ini menarik karena apa? Ketika setelah seruan anti rasisme ini dikumandangkan oleh negara-negara dunia ketiga, ini kemudian ikut mempengaruhi dan mendorong terbangunnya sebuah social movement yang juga berlangsung di negeri-negeri seperti Amerika Serikat. Gitu. Yaitu apa? Seruan civil right. Gitu. Nah, ini kan yang unik ya, bahwa selama ini Amerika Serikat dianggap sebagai poros utama dari politik dunia, tapi problem diskriminasi dan rasialisme itu masih mengedepan pada waktu itu terhadap orang-orang dari kulit hitam. Nah, dorongan ini konferensi Asia Afrika, seruan dari Bung Karno, kemudian dari Nehru, dan dari para elit politik dan para peserta dari konferensi Asia Afrika tersebut menggugah sebuah kesadaran politik baru, di mana kita tidak bisa kemudian dibedakan gitu hanya karena soal warna kulit gitu kan. Dan selanjutnya juga ini hal jadi menarik, di mana negeri-negeri yang baru merdeka ini memberikan dorongan penting pada penguatan demokrasi dan human right pada waktu itu.
Selain gerakan civil right di Amerika Serikat, itu juga memberikan inspirasi bagi misalnya gerakan anti-apartheidisme di Afrika Selatan di bawah Nelson Mandela gitu. Dan selanjutnya sumbangan pentingnya itu adalah bagaimana negara-negara dunia ketiga saling bekerja sama satu sama lain berdasarkan basis pada ekonomi cooperation, pada inisiatif di antara negara-negara dunia ketiga tersebut, sehingga benar-benar ini menjadi sebuah poros politik baru yang berhasil menghimpun kesadaran-kesadaran politik dari negeri-negeri yang baru melepaskan diri dari keterjajahan.